Halo teman-teman mahasiswa semester 3 STU Surakarta, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja kah? Oke, kita lanjutkan terkait dengan materi intermediate accounting. Di kesempatan kali ini akan kita bicarakan terkait dengan ekuitas modal, di mana nanti terkait dengan modal saham, karena memang yang kita bicarakan adalah perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan atau PT, di mana modal ekuitasnya itu adalah dari penerbitan lembar-lembar saham ya yang ada di komposisi ekuitas. Nah, di sini karakteristik dari saham atau dari saham hak pemilik perusahaan, di mana ketika perusahaan itu memiliki lebih dari 50% lembar sahamnya, maka itu sebagai hak milik atas perusahaan atau investasi pemilik. Nah, untuk saham itu modal itu sendiri adalah selisih dari aktiva dan kewajiban. Ketika kita melihat struktur modal, itu harus lihat bentuk perusahaannya, apakah perseroan atau persekutuan atau perseorangan nantinya. Nah, ketika perseroan atau persekutuan itu tentunya modalnya adalah dari lembar-lembar saham yang diterbitkan atau dari laba ditahan. Nah, saham sendiri ketika entitas itu atau investor itu memiliki sahamnya sebuah entitas, tentunya pemilik lembar saham akan memiliki hak terkait, yaitu pembagian secara proporsional ketika entitas itu mengalami laba atau rugi, hak untuk memberikan sebuah pendapat, hak pembagian aset, dan hak mendapatkan prioritas ketika entitas itu menerbitkan saham baru. Nah, ada saham biasa dan saham preferen ya terkait dengan struktur modal, kemudian juga bisa dari laba yang tidak dibagi atau saldo laba ya, ketika entitas itu melihat kita akan melihat dari struktur modal yang ada di dalam entitas, lihatlah dari penerbitan akan saham, bisa juga saham biasa nantinya atau saham preferen yang diterbitkan. Nah, ketika penerbitan saham ini tentunya akan diterbitkan sebesar nilai nominal tertentu. Nah, nilai nominal tertentu itu bisa Rp100, bisa Rp500, nominal tertentu ketika menerbitkan saham. Nah, penerbitan saham itu ya bisa apakah 1.000 lembar nantinya atau lebih dari 1.000 lembar. Nah, itu tergantung dari entitas. Jadi besar kecilnya nilai nominal itu nanti tergantung pada entitas itu sendiri. Nah, di sini umumnya nilai nominal ini lebih kecil dari harga perdana. Harga pertama pada saat lebih besar ya, ketika harga perdana itu lebih besar dari nilai nominal, maka akan muncul yang namanya agio saham. Nah, ketika harga perdana ketika IPO misalnya perusahaan itu menerbitkan 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100. Lalu pada saat perdana itu diterbitkan, dia nilai pasarnya adalah 150. Nah, kelebihan dari harga perdana itulah nanti yang akan dicatat sebagai agio saham. Nah, ini contoh ya dari beberapa perusahaan yang menerbitkan saham. Di sini ada perusahaan Sido muncul ya di tahun 2017 itu melepas atau menerbitkan 1,5 miliar sahamnya. Nah, dengan nilai total ya harganya Rp580 ya, Rp80 per lembar. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian juga ada Sritek. Nah, Sritek itu di tahun 2013 itu saat IPO itu menerbitkan 5,6 miliar lembar saham dengan nilai per lembarnya adalah 240. Nah, contoh terkait dengan penerbitan saham di sini misalnya PT DK Abadi itu menerbitkan 1.000 lembar saham biasa ya, 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per lembar.
Tetapi ada investor itu membeli lebih dari nilai nominalnya Rp500 per lembar. Nah, sehingga selisih dari harga perdana dengan nilai nominal ini nanti yang akan dicatat sebagai agio saham. Nah, untuk pencatatannya kas dari nilai yang dibeli oleh investor 500 kali 1 juta lembar, kasnya adalah 500 juta, modal saham sendiri ya kali lembar saham ya, lembar saham yang diterbitkan kali nilai nominal adalah 100 juta. Nah, sehingga selisih dari 500 dan 100 juta ini dicatat sebagai agio saham. Nah, perusahaan biasanya menerbitkan sekuritas itu dengan sekuritas lain. Contohnya misalnya ketika menerbitkan saham biasa itu juga dengan penerbitan saham preferen. Nah, biasanya untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi investor nantinya. Ketika apa? Entitas itu menerbitkan bersamaan lapsum terhadap saham biasa maupun saham preferen. Ya, biasanya selain sebagai daya tarik untuk investor juga sebagai pemanis. Nah, di sini pencatatan akuntansinya ada 2 metode ya. Nanti ketika perusahaan itu menerbitkan secara bersamaan atas sahamnya, baik saham biasa maupun saham preferennya. Nah, akan dicatat secara proporsional. Di sini dicatat secara proporsional itu ketika nilai pasar saham keduanya diketahui. Nah, jadi dengan metode proporsional ketika nilai kedua saham, baik saham biasa maupun saham preferen itu untuk nilai pasarnya diketahui. Nah, pakai metode inkremental itu jika salah satu nilai pasarnya diketahui, apakah itu saham biasa atau saham preferen, salah satu dari penerbitan bersama itu satu diketahui, maka metode inkremental yang dipakai sebagai dasar perhitungannya. Nah, ini contoh ya ketika entitas menerbitkan saham baik saham biasa maupun saham preferen itu secara bersamaan. Contoh di sini ada saham biasa yang diterbitkan 3 juta lembar nilai nominal 100.000, kemudian saham preferen 1 juta lembar dengan nilai nominal 500.000. Nah, ketika ini diterbitkan bersamaan akan mendapatkan dana itu 1.350.000.000, di mana diketahui saham biasa ini memiliki nilai pasar Rp200 per lembar, sedangkan saham preferen itu Rp900 per lembar. Nah, tentunya ketika kedua jenis saham ini diketahui ya, untuk saham biasa 200, untuk saham preferen 900, kalau kita kalikan per jumlah lembarnya tentunya lebih besar dari dana yang akan diterimakan di sini 1.350 di sini ya. Kita lihat di dalam perhitungannya. Nah, ketika kedua jenis saham ini diketahui nilai pasarnya, maka pakai metode proporsional untuk menentukan terkait dengan proporsi untuk masing-masing saham ya, baik itu saham biasa maupun saham preferen. Nah, tetapi ketika ini dijual terpisah, maka akan mendapatkan aliran dana 1.500.000. Nah, karena tujuannya tadi untuk daya tarik investor, untuk pemanis, sehingga diterbitkan bersama-sama. Namun pada saat diterbitkan bersama-sama, ini cuma menghasilkan aliran dana 1.350.000.000. Itu ketika diterbitkan bersama-sama. Nah, untuk perhitungannya adalah pakai metode proporsional, sehingga akan diketahui berapa porsi atau persentase untuk masing-masing jenis entitas saham yang diterbitkan. Nah, di sini bisa diketahui bahwa untuk saham biasa adalah 40%, nantinya di dalam penyebaran proporsional itu 60%, kemudian untuk saham preferen 60%. Ini diperoleh dari 600 juta itu dari lembar saham yang diterbitkan untuk saham biasa kali nilai pasarnya Rp200 per lembar, 600 juta. 600 juta dibagi total dari saham preferen dan biasa 1.500 ini ketemu 40%-nya ya, bisa dibulatkan penuh ya untuk memudahkan dalam perhitungan saja. Nah,
untuk saham preferen itu 60 juta. Maaf 60%, ya 60%. Nah, sehingga alokasi dari penerbitan secara langsung baik saham biasa maupun saham preferen tadi 40% untuk saham biasa ketemu 540 juta, untuk saham preferen 60%-nya ketemu 810 juta, sehingga dilakukan pencatatan kas 1.350 juta modal saham biasa. Lah dari mana modal saham biasa ini kok ketemu 300? Nah, tentunya ya dari ini ya, dari perkalian 100 rupiah per lembar kali 3 juta ini ya, 3 juta per lembar untuk saham biasa gitu kan, sesuai dengan kasus yang ada tadi ya. Sehingga ketika dilakukan pencatatan modal saham biasa 300.000, muncul agio saham biasa itu selisih dari ini ya, selisih 300 juta tadi secara nominal. Ternyata setelah dibagi secara proporsional itu 540 untuk saham biasa, sehingga muncul agio 240 juta, pada saham preferen 500 juta, pada agio saham preferen 310 juta. Tentunya selisih dari ini ya, dari nominalnya tadi, nominalnya adalah 1000 lembar untuk saham preferen, lalu per lembarnya adalah 500 rupiah per lembar lah, sehingga ketemu 500 juta itu untuk nilai nominalnya. Untuk pengurang setelah ada alokasi ya, alokasi 60% dari nilai total itu 810 ini dikurangkan, sehingga selisihnya ini dicatat sebagai agio saham preferen. Nah, untuk kasus alokasi yang terkait dengan incremental, ketika apa yang diketahui salah satu dari satu jenis sahamnya, misalnya di sini diketahui saham biasa ya, saham biasa itu per lembarnya adalah 200 rupiah untuk nilai pasarnya, sehingga tinggal mengkalikan aja ya, tinggal mengkalikan untuk nilai pasarnya ketemu 600 juta lah, sehingga 600 juta untuk saham biasa ini langsung dialokasikan di saham biasa ya, di saham biasa. Kemudian untuk saham preferen pelakuannya dari nilai yang diterbitkan tadi ya, nilai yang diterbitkan atau nilai yang didapatkan ketika apa diterbitkan secara bersama-sama, namun yang diketahui adalah satu jenis sahamnya untuk nilai pasarnya, sehingga ini sebagai pengurang lah. Inilah 750 juta ini sebagai alokasi untuk saham preferen, sehingga akan dilakukan pencatatan kas 1.350 juta, saham preferen 500 juta, agio saham preferen 250 juta, saham biasa agio saham biasa 300 lah. Ini terkait dengan konsep teori di mana apa ekuitas pemegang saham, di mana lembar-lembar saham itu sebagai komposisi dari modal sebuah entitas yang berbentuk perseroan. Terima kasih atas perhatiannya.